tahu. Nah, sebelum kita membahas itu, kita akan coba memahami peraturan sekolah yang ada di sekolah SMP Sapa Pasoba. Coba, ada yang ingat nggak peraturan sekolah yang ada di SMP Sapa Pasoba? Oke, tulis. Apa? Siswa wajib masuk kelas 5 menit sebelum jam pelajaran. Oke, good, betul sekali. Itu peraturan sekolah. Siswa wajib masuk ke kelas 5 menit sebelum jam pelajaran. Ya, jadi nggak boleh terlambat. Ada lagi yang tahu peraturan kelas? Oke, Hilmi. Oke, siswa dilarang keluar kelas pada saat jam pelajaran. Bagus. Itu juga termasuk ke dalam peraturan kelas. Ada lagi? Silvi. Siswa wajib memakai seragam dengan rapi. Itu juga benar. Karena siswa itu harus disiplin dalam berpakaian. Nah, sekarang yang akan kita coba buat adalah keyakinan. Oke, keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan antara kita semua, antara guru dan juga murid. Nah, sekarang keyakinan kelas itu tidak jauh berbeda dari peraturan, tapi sifatnya lebih positif. Seperti itu. Contoh, dalam bersikap. Sudah paham di sini? Dalam bersikap berarti kita harus saling menghargai. Siswa saling menghargai teman dan ini nomor 1. Nomor 2, ada yang bisa berpendapat? Ayo, silakan Silvi. Siswa masuk kelas tepat waktu termasuk ke dalam bersikap atau bukan? Bersikap, betul. Siswa masuk kelas tepat waktu. Ada lagi? Berarti kalau misalnya yang tidak terlihat sepertinya apa? Siswa terlambat masuk ke kelas. Ini adalah menulis keyakinan kelas berdasarkan pendapat kalian sendiri yang terlihat seperti dan juga tidak terlihat seperti. Ya, apa yang misalnya siswa itu perlu lakukan di kelas dan juga tidak boleh dilakukan di kelas. Seperti itu ya. Dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan
yakini dan kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Oke? Mengerti semuanya? Tepuk tangan untuk kita. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita bacakan sudah hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasannya pada hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul. Walaupun tadi kita sempat melaksanakan upacara memperkenalkan pahlawan di alun-alun, tapi alhamdulillah untuk acara hari ini bisa terlaksana. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat dan kita sebagai umatnya, semoga mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti, amin ya robbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru di tempat ini, di mana ini acara ini bukan acara ya, ini suatu kegiatan diseminasi kegiatan dari salah satu kegiatan dari Guru Penggerak mendiseminasikan salah satu materinya kali ya. Ini harus didiseminasikan ke sekolah guru penggeraknya. Jadi ini salah satu kegiatannya untuk mendiseminasikan apa yang sudah dipelajarinya. Di Merdeka Belajar kita akan mengenalkan P5 ya, penguatan profil proyek pelajar Pancasila ya. Jadi ini salah satu yang akan disampaikannya yaitu tentang budaya positif. Selanjutnya saya serahkan kepada yang akan memberikan materi, pada Reja, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk melakukan pembahasan terkait materi apa yang saya dapatkan di program Guru Penggerak angkatan kami ini ya. Jadi sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktunya, dan juga terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya di sini untuk sama-sama ikut hadir dan belajar bersama-sama. Jadi di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui ya Bapak Ibu. Mohon maaf, bukan bermaksud menggurui. Mungkin Bapak Ibu juga lebih senior dari saya, ilmunya juga lebih banyak dari saya. Di sini kita sama-sama belajar bagaimana kita mengembangkan dan juga meningkatkan kompetensi kita terkait kurikulum Merdeka Belajar ya. Seperti itu, harus semangat ya Bapak Ibu yang masih muda-muda nih untuk ikut Guru Penggerak, karena di Guru Penggerak ini banyak ilmu baru yang bisa kita dapatkan terkait bagaimana kita melakukan pembelajaran dan juga bagaimana kita memberikan stimulus kepada murid-murid kita agar mereka itu merdeka gitu. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, filosofinya itu merdeka. Kita itu sebagai guru bukan menuntut tapi menuntut anak untuk mencapai kodratnya. Artinya adalah anak itu bukan kita tuntut ya, tuntut harus bisa ini, harus bisa itu, tapi kita itu menuntut mereka untuk bisa mengembangkan, memerdekakan diri mereka sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing, karena setiap anak memiliki potensi, bakat, karakteristik yang berbeda-beda seperti itu. Oke.
kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas bareng-bareng belajar budaya positif. Kalau misalnya saya tanya ke Bapak Ibu, budaya positif, budaya itu apa sih? Ada yang tahu budaya itu apa? Gitu. Budaya, kebiasaan, betul sekali Ibu, kebiasaan ya. Jadi budaya itu adalah bisa termasuk dalam kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai kebajikan-kebajikan yang selama ini kita terapkan gitu. Ditambah positif artinya yaitu budaya positif itu lebih ke suasana atau atmosfer, atau yang bisa kita bilang itu adalah kebiasaan yang tadi, kebiasaan positif yang berpihak pada murid. Jadi di sini apa sih pentingnya berpihak pada murid? Malah di program guru penggerak itu kita harus menghamba pada murid. Dalam artian menghamba itu bukan menyembah gitu ya. Menghamba itu kita benar-benar mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada murid kita. Jadi kita itu harus mengetahui kebutuhan murid seperti itu. Jadi artinya budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang berpihak pada murid untuk memerdekakan murid seperti itu ya. Oke, next. Konsep utama budaya positif nih. Ini adalah konsep-konsep yang akan kita pelajari atau kita belajar bersama-sama di sini. Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Mungkin kalau misalnya ngelihat dari sini, waduh banyak banget, lama ini mah habis gitu waktunya dari saya mau pulang gitu. Jadi di sini saya akan mencoba untuk meringkasnya saja, tidak membahas yang semua. Jadi ibaratnya saya akan mengambil inti-intinya aja seperti itu. Yang pertama, perubahan paradigma, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini kita akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, nah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi di sini seperti yang Bapak Ibu ketahui selama ini, apa sih yang kita ketahui tentang pembelajaran? Lebih banyak kita itu mengetahui pembelajaran klasikal ya. Klasikal itu seperti model ceramah dan lain-lain. Tapi dalam kurikulum yang baru ini, kita pasti mengerti dan memahami apa artinya pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan potensi anak masing-masing. Jadi semua anak itu pasti memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda. Dengan mewujudkan hal tersebut, dengan memenuhi kebutuhannya, perkembangan mereka juga akan tercapai seperti yang diharapkan oleh semua guru dan juga semua perangkat pemerintah, apa sih namanya, intinya kita itu memiliki visi yang sama. Semua guru itu memiliki visi yang sama, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa aja sih profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu profil pelajar Pancasila yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, ini semua adalah profil pelajar Pancasila yang akan kita wujudkan bersama-sama sebagai visi untuk mencapai kemerdekaan dalam belajar dan juga mengajar, seperti itu. Oke? Nah, itu pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif. Sekarang saya tanya lagi ke Bapak Ibu,
disiplin itu artinya apa sih? Maknanya apa gitu? Kalau misalnya mendengar kata disiplin, apa tuh disiplin? Sesuai, lebih ke jadi kalau mendengar kata disiplin itu lebih ke tepat waktu, peraturan, seperti itu, tata tertib, ya, disiplin. Nah, positif, ya. Jadi kita itu yang dipahami, yang dimaknai sama kita kalau disiplin itu kita harus mematuhi peraturan, mematuhi tata tertib, gitu kan ya. Jadi patuh gitu ya disiplin itu. Oke, kita akan bahas di sini. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul sekali. Jadi maknanya itu untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kita yang memahami disiplin itu patuh. Gitu. Tapi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kok gitu? Disiplin kok nggak nyaman gitu. Banyak loh anak murid nih yang merasa tidak nyaman dengan kata disiplin. Kamu harus disiplin. Disiplin itu kan harus itu gitu, harus patuh sama peraturan gitu kan, harus patuh sama tata tertib. Malah tidak nyaman gitu, malah merasa terpaksa untuk mengikuti hal tersebut seperti itu. Nah, kita bahas lagi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan maju pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini baru ketahuan kalau peraturan tata tertib itu motivasi dari luar, ekstrinsik, karena anak-anak atau murid itu biasanya merasa terpaksa untuk mematuhinya seperti itu. Tapi di sini kita mencoba untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid gitu, kesadaran dari diri sendiri untuk memiliki disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, inilah yang dimaksud dengan ketidaknyamanan. Hukuman. Kita kebanyakan kalau misalnya ada anak melanggar tata tertib ataupun peraturan, apa sih anak yang ditakutin itu apa? Takut dihukum lah. Gak mau lah saya melakukan pelanggaran, takut dihukum. Tapi kan mereka itu jadi disiplin karena takut, bukan karena kesadaran diri sendiri seperti itu. Sogokan misal, sogokan ini artinya penghargaan gitu ya. Contohnya murid, kalau kamu bisa tepat waktu, besok masuk sekolah tepat waktu, kamu akan ibu atau bapak kasih coklat. Itu namanya sogokan, tidak baik itu juga sama, karena akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang ibaratnya kalau apa-apa harus dikasih, harus ini, kalau sekalinya nggak dikasih kecewa dia, gitu, seperti itu ya. Kita masuk lagi. Nah, sebelum kita melaksanakan disiplin positif, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini hal yang penting sebelum kita melaksanakan disiplin positif. Nah, kebutuhan dasar manusia apa aja sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, ini semua manusia baik dari kecil hingga yang sudah dewasa pasti memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, fisiologis. Kita butuh makan, betul? Kita butuh minum, kita butuh rasa nyaman, aman. Ini yang kita harus perhatikan ke murid. Murid itu kebutuhannya ada sudah sih butuh bertahan hidup gitu kan. Kadang-kadang dasar manusia ini
berpengaruh kepada perilaku mereka. Kalau misalnya yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya nih, kasih sayang dan rasa diterima ini ada nih murid nih yang caper. Ada nggak sih yang caper? Kayak gitu kan? Caper pengennya ibaratnya ibu gitu, maksudnya kayak gitu. Kayak pengen diperhatiin aja gitu loh. Nah, kita harus lihat gitu, murid ini kenapa sih? Nah, itu kebutuhannya berarti kan dia emang mungkin kurang diperhatikan di rumah, jadi dia melampiaskannya di sekolah seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan dari segi kebutuhan dasar mereka. Yang ketiga, penguasaan. Nah, ini yang penguasaan ini biasanya anak yang ibaratnya memiliki kebutuhan dasar penguasaan ini, dia pengen di kelas itu merasa yang paling, wah saya nih yang bisa semua gitu. Ibaratnya kadang-kadang malah lebih, kalau misalnya kita bisa bilang lebih ke bandelnya penguasaan ini. Saya yang apa namanya paling hebat di sini, seperti itu biasanya gitu. Nah, di penguasaan ini dia ibaratnya lebih ke segala sesuatu itu dia itu harus yang paling ini intinya dia yang harus paling gitu ibaratnya. Jadi kita juga harus perhatikan kebutuhan dasarnya gitu. Kebebasan yang keempat, kebebasan. Semua manusia pasti memiliki kebutuhan untuk bebas, tidak terperangkap, tidak terkekang. Nah, disinilah murid-murid itu jangan sampai ibaratnya terkekang oleh peraturan seperti itu. Jadi di sini murid-murid butuh akan kebebasan, ya. Yang terakhir, kesenangan. Pastilah semua orang pasti butuh yang namanya kesenangan. Jangan sampai nih murid kita kasih tugas lagi gitu. Tapi tugasnya yang ibaratnya bikin mengkerut mereka gitu, bikin mereka itu nggak ada waktu untuk bersenang-senang segala macam gitu. Oke lah, di SD mungkin lebih banyak bermain harusnya gitu kan, bermain sambil belajar seperti itu. Jadi mereka terpenuhi untuk kebutuhan kesenangannya seperti itu. Ya, inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami dan perhatikan apabila kita akan menerapkan disiplin positif di kelas ataupun di sekolah. Motivasi perilaku manusia ini juga sangat penting untuk dipahami. Motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu atau melakukan tindakan. Contoh, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi apapun yang akan kita lakukan itu pasti berdasarkan motivasi seperti itu. Nah, saya juga dari motivasi tersebut terbentuklah diklasifikasikanlah 3 dasar motivasi. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, apa sih artinya? Nah, murid biasanya melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik yang tadi saya bilang, yang tadi saya bahas. Murid itu biasanya disiplin itu karena takut dihukum gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga sama, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik seperti itu. Jadi ini juga mungkin agak lebih ada positifnya, ada negatifnya ya. Positifnya mungkin murid akan merasa oh ya bangga gitu kan. Tapi negatifnya ya seperti itu, murid akan kalau misalnya nggak dikasih, ya udah kecewa dia pasti karena udah sering ibaratnya kita kasih penghargaan berupa imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, inilah yang harus kita sama-sama bangun. Yang ketiga ini, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik.
Nah, kebajikan dirinya itu apa sih? Gimana sih cara menumbuhkan kesadaran dari murid itu untuk sadar akan untuk melakukan disiplin positif gitu. Oke, kita bahas lagi selanjutnya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu akan menimbulkan rasa yang menyakitkan. Yang pertama, pasti akan menimbulkan efek negatif karena kalau misalnya kita hukum ya, kamu berdiri di depan lapangan 15 menit, dia pasti akan merasa, apalagi di depan teman-temannya gitu, dibentak atau dimarahin gitu kan, pasti dia akan merasa sakit gitu hatinya gitu kan, ibaratnya malah akan menyimpan rasa dendam gitu ke gurunya gitu. Inilah efek negatifnya kalau misalnya kita menerapkan hukuman pada anak sebenarnya. Jadi saya percaya mungkin ibu-ibu bapak-bapak di sini udah nggak ada yang memberikan hukuman ke anak-anak pasti, karena efeknya itu sangat apa ya namanya, jangka panjang gitu, karena dia akan terus mengingat terus sampai kadang ibaratnya udah, saya aja masih ingat gitu, saya pernah di hukum gitu waktu sekolah, waktu zaman sekolah sama guru ini gitu, sampai sekarang masih ingat gitu loh ibaratnya. Jadi itu akan menimbulkan efek yang jangka panjang gitu, bukannya kita itu apa namanya, kalau misalnya diingat gitu, bukannya ibaratnya diingatnya karena bapak ini apa namanya, bapak ini menghukum saya akhirnya sadar, enggak, malahan ibaratnya lebih ke rasa benci dan rasa dendam gitu. Malahan nanti efeknya misalnya kalau misalnya jadi guru, si muridnya akan menerapkan hal yang sama, bisa jadi seperti itu. Jadi efeknya sangat jangka panjang, tidak nyaman. Pasti kalau hukuman itu akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman seperti itu. Murid menjadi takut, terus sifatnya memaksa karena peraturan kalau misalnya dilanggar akan mendapatkan sanksi, kan berarti kan memaksa seperti itu. Murid menyembunyikan kesalahan. Nah, ini kalau misalnya kita menerapkan hukuman, murid kalau misalnya melakukan kesalahan itu pasti kalau misalnya belum ketahuan, enggak lah, jangan sampai saya ngomong dulu ke si ibu, jangan sampai saya ngomong dulu ke si bapak, udah umpetin aja nanti saya dihukum, kayak gitu. Jadi lebih banyak menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah ini tadi yang tadi kata saya bilang, kalau misalnya murid dimarahi di depan teman-temannya, dihukum di depan teman-temannya, murid akan menjadi tidak percaya diri gitu. Nanti misalnya nih, cuma gara-gara nggak ngerjain PR misalnya itu, kamu nggak boleh, kamu berdiri di depan kelas, dia nanti malah ke depannya akan apa namanya, akan ibaratnya menimbulkan efek negatif karena teman-temannya memandang dia, dia mau udah dihukum nih gitu. Jadi ibaratnya malah tidak ada percaya dirinya gitu. Jadi si murid ini menjadi rendah diri seperti itu. Itulah efek negatif dari hukuman. Nah sekarang penghargaan ini apa? Sifatnya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Yaitu saya bilang tadi, udah makin ngeluarin sesuatu untuk dikasih ke murid gitu kan, terus si murid akan merasa kalau misalnya saya bisa gini, pasti si ibu ngasih ini nih. Kalau misalnya saya bisa gini, pasti bapak ngasih ini gitu. Tapi pas pada saat dia gak dikasih, ya udah kecewa dia pasti, kok gak dikasih ya gitu. Udah saya nggak mau terlalu ini lagi, malahan menimbulkan motivasi untuk motivasinya pasti menurun gitu. Merusak hubungan, sifat iri. Nah, ini jelas. Kalau misalnya ada yang ibaratnya dikasih hadiah, kamu bisa menjawab nomor 1, saya kasih nih, bapak kasih coklat, teman-temannya, kok itu doang sih dikasih gitu, malah iri gitu loh. Jadi malah bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas udah tentu, karena dia akan dituntut untuk ibaratnya selalu berputar pada hal yang sama, mengharapkan imbalan seperti itu. Maupun dengan sistem ranking, inilah makanya sekarang di kurikulum kita tidak ada sistem ranking, karena sebenarnya sistem ranking itu pasti akan ada dampaknya gitu ya.
dampaknya mungkin positifnya ada, negatifnya ada, tapi caranya itu lebih ke ibaratnya pasti kalau misalnya ranking 1 nanti nggak boleh nggak boleh kayak gitu. Jadi ibarat efeknya negatif dan juga jangka panjang. Peran hak menghargai dirinya. Nah ini terakhir ini yang sangat penting. Jadi kalau misalnya si anak itu sudah bisa melakukan sesuatu yang disiplin, yang bisa meningkatkan kedisiplinan dia, oh saya hari ini bisa datang tidak terlambat, saya bisa mengerjakan tugas tepat waktu, aduh saya bangga dengan diri sendiri. Itulah menghargai diri sendiri gitu, kepuasan diri sendiri. Tapi kalau misalnya kita kasih penghargaan, hilanglah kepuasan diri sendiri, malah dia lebih puas dengan hadiahnya itu gitu, rewardnya itu, seperti itu ya. Oke lanjut. Nah inilah konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan juga restitusi. Konsekuensi berbeda dengan hukuman. Tentu saja hukuman itu lebih wajib dan mengekang. Kalau konsekuensi mungkin penguatannya dalam jangka pendek karena lebih ke monitoring. Konsekuensi itu perlu monitoring berkelanjutan. Contoh ya, saya kasih contoh lah. Misalnya si Ari menumpahkan air minum milik temannya gitu, terus kita tegur Ari itu air minum punya si misal Dewi, air minum si Dewi kamu tumpahin, kamu harusnya bersihkan, kamu harusnya dibersihkan sama kamu gitu. Terus si guru ini memantau kan, memonitor kan, terus memonitor. Kalau misalnya tidak dimonitor bisa jadi si anak ini tidak melakukan hal tersebut gitu. Jadi konsekuensi ini lebih harus perlu monitoring berkelanjutan. Contoh lagi, contohnya ada yang anak murid yang tidak mengerjakan tugas, terus dikasih konsekuensi sama kita, sama guru nih, kamu nanti kerjakan tugas pada jam istirahat. Berarti kan si anak ini jam istirahat nggak boleh istirahat dong. Tapi kalau misalnya kita nggak ada di ruangan, kita nggak memantau dia, bisa jadi dia kabur kan gitu. Jadi perlu monitor, stimulus respon. Jadi ada stimulus, ada respon. Jadi kita harus selalu ibaratnya memantau. Posisinya konsekuensi ini lebih ke pemantau gitu. Murid menghormati peraturan. Oke, murid menjadi hormat terhadap peraturan, menghargai peraturan itu ada. Bukan takut ya. Kalau takut lebih ke hukuman, tapi konsekuensi ini mereka itu lebih ke murid ini jadi menghormati, gitu, menghargai adanya peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kenapa saya bilang kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan? Karena kalau misalnya kita kasih konsekuensi, terus misalnya gini, si Budi dikasih tugas pada jam istirahat karena dia tidak mengerjakan PR, dia dikasih tugas tambahan pada jam istirahat. Dia tidak ada waktu untuk merenungi, dia terus saja ngerjain tugas. Kalau misalnya kita kasih waktu untuk merenungi kesalahan, dia mikir, oh iya ya, saya salah, terus gimana ya cara perbaikinya, seperti itu, biar jangan kayak gini lagi, seperti itu. Inilah yang menjadi solusi kita yang akan kita terapkan bersama-sama di sekolah, ya, di kelas ataupun di sekolah. Restitusi ini yang saya dapatkan di program Guru Penggerak, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, tapi kita akan bahas restitusi. Apa sih restitusi itu sebenarnya? Kok bisa sih memecahkan masalah-masalah yang ada di anak maupun yang ada? Kita tidak hanya ke murid ya, kadang-kadang restitusi itu kita bisa terapkan juga di kehidupan kita, gitu, seperti itu. Nah, inilah konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga
mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itulah artinya restitusi. Nah, ciri-cirinya restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan memaksa. Kalau restitusi itu lebih ke menawarkan. Jadi gini, contoh. Nanti contohnya ada di video. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan juga menguatkan dan fokus pada solusi. Itulah artinya restitusi, memecahkan masalah dengan cara lebih ke berpikir kritis, ibaratnya berpikir kritis, terus juga lebih ke bertanggung jawab, mandiri, dan juga mencari solusi secara mandiri dan juga bertanggung jawab. Artinya adalah si anak ini belajar untuk memperbaiki kesalahannya dengan bukan konsekuensi, jadi dengan ibaratnya apa sih yang kira-kira bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya. Jadi bukan dari guru yang kamu harus kayak gini, enggak, tapi kesadaran dia, oh karena saya melakukan kesalahan ini, saya memperbaikinya seperti ini bu, gitu. Jadi dia yang memberikan solusi sendiri seperti itu. Nah, inilah perbedaannya. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau di hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera selama 15 menit. Inilah contoh hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini hukuman ya. Jadi saya mohon bapak-bapak ibu, jangan ada lagi nih konsep ini, karena negatif jangka panjang, pasti akan berpengaruh ke psikologi anak. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat jam istirahat atau memberikan PR yang lebih banyak. Inilah konsekuensi. Harus terus dipantau, monitoring. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Konsekuensi sifatnya pasti guru tegas. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Pasti kalau misalnya restitusi, gurunya ini pasti menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Inilah restitusi. Jadi restitusi ini memberikan solusi tanpa harus menghukum ataupun memberikan konsekuensi seperti itu, tapi murid memperbaiki kesalahannya sendiri, gitu. Kesadaran diri sendiri. Lanjut. 5 posisi kontrol restitusi. Nah, inilah yang harus kita pahami juga. Kita sebagai guru pasti memiliki posisi kontrol. Kita itu memiliki sifat gaya sendiri-sendiri dalam memberikan pembelajaran kepada anak. Inilah yang kita akan bahas. 5 posisi kontrol untuk melakukan disiplin positif. Nah, ini. Yang pertama adalah penghukum. Siapa yang di sini? Dan yang pertama penghukum buat rasa bersalah teman, pemantau atau manajer. Saya mau tanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di posisi yang mana sih? Coba ada di posisi yang mana? Ada di posisi penghukum? Masih ada? Nggak ada, alhamdulillah. Ada di posisi membuat rasa bersalah? Nggak ada juga. Ada misalnya membuat rasa bersalah kayak gini nih. Budi, aduh, kan udah ibu bilang jangan seperti itu lagi. Aduh, ibu jangan buat ibu malu dong, jangan buat ibu kecewa dong. Tolonglah, Budi jangan kayak gitu lagi. Itu membuat rasa bersalah itu. Jadi seakan-akan murid itu merasa bersalah buat gitu. Malah efeknya negatif loh itu sebenarnya. Nanti kita bahas. Teman, kalau teman ini lebih ke terbuka banget ya. Jadi kayak kita itu menganggap murid itu sebagai teman gitu. Tapi efeknya juga ada positif, ada negatif. Mungkin kalau misalnya positifnya anak-anak menjadi terbuka terhadap gurunya, tapi kalau misalnya negatifnya anak-anak menjadi
banyaknya yang ngelunjak ibaratnya ya, gitu kalau kita posisi teman. Pemantau ini lebih ke tadi monitoring. Jadi dia memonitor secara berkelanjutan. Dia tegas sifatnya seperti itu. Inilah yang akan kita coba untuk kita terapkan. Manajer ini lebih ke restitusi, lebih ke apa ya namanya ya? Kita itu yang mengontrol. Anak juga mengontrol, jadi bersama-sama kita lebih ke ini nih. Jadi ini nih, dua ini, manajer ini dua memiliki sifat yang tegas tapi terbuka seperti itu. Gitu. Kita bahas, oke? Nah inilah identitas gagal, perilaku kontrol negatif. Contoh, guru berbuat, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itulah contoh guru pemukul. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan berikan kamu sanksi. Kayak gitu. Biasanya bari tulang cangkeng gini, bari nunjuk-nunjuk, pemarahan. Ya, hasilnya nih, memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kadang-kadang kan gitu, malah, ih bukan saya bu, saya rendah, kayak gitu tuh. Jadi ibaratnya malah nggak ada kesadaran kalau dia itu sudah melakukan kesalahan. Oke, membuat orang merasa bersalah, berceramah, ceramah apa gitu kan, ibu mohon jangan kayak gitu lagi ya, jadi tapi ceramah apa gitu, menunjukkan kecewaan dalam. Nah, contoh gurunya berkata, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu, kayak gitu. Hasilnya nih, menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, sama kayak ini juga. Jadi ini kontrol yang negatif sebenarnya. Nah ini yang positif, identitas berhasil atau sukses. Teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah biasanya gitu, gurunya nih biasanya nih, ih kamu kok telat gitu kan, kamu kok telat, ini udah dianggap teman nih ibaratnya nih, ih kamu kok telat, iya bu saya telat, tadi bangunnya kesiangan, yaudah masuk nanti biar ibu yang ngomong ke takutnya ke guru BP atau misalnya guru apa gitu, ibarat kepala sekolah, nanti ibu yang melindungi kamu, tenang aja, udah masuk santai aja, kayak gitu. Biasanya malah melindungi dan juga membuatkan alasan-alasan gitu. Lakukan untuk bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan, kayak gitu. Itu teman, tapi malah nggak bisa menunjukkan. Nah hasilnya itu ketergantungan, malah tidak bisa menunjukkan kesadaran pada murid gitu. Oke, dia masuk ke kontrol positif, tapi sebenarnya ini bukan menjadi solusi untuk kita. Pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah biasanya pemantau ini lebih ada data. Kamu sudah beberapa kali di buku ibu udah beberapa kali tidak masuk. Kenapa? Jadi dipantau terus gitu. Tapi harus monitor terus, cara terus menerus gitu. Nah, hasilnya menyesuaikan, bisa diawasi. Tapi kita akan menimbulkan rasa ekstrinsik, motivasinya masih ekstrinsik kalau kita sebagai pemantau di sini. Motivasi murid itu masih ekstrinsik. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, dan juga bagaimana kamu menggambarkan diri kamu setelah melakukan tindakan itu, seperti itu. Jadi lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang ibaratnya membuat anak sadar akan kesalahannya, menguatkan watak atau karakter. Oke? Ini juga sama, dampak pada murid. Oke, ini kita bahas langsung ke video aja biar pada tahu ciri-ciri 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi,
Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol. Kita akan lihat contoh kasus Naren. Ini penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini kita perhatikan bersama-sama posisi manajer ya, yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita sebagai guru. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi.
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu pulang kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat refleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah Tadi posisi kontrol sudah kita pahami ya, 5 posisi kontrol yang harus kita pahami dan juga apa sih yang harus kita terapkan itu sebagai posisi apa gitu. Baiknya kita sebagai menjadi manajer, pemantau, teman, atau sebagai penghukum, atau sebagai buat rasa bersalah seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke konsep utama yang berikutnya, keyakinan kelas. Tadi kan Bapak Ibu pas tadi ada di video sempat dengar ada kata-kata keyakinan apa yang kamu miliki, keyakinan apa yang kamu miliki. Nah, itulah keyakinan kelas. Kita itu sebagai guru, apalagi di SD nih, ada wali kelas kan. Wali kelas itu harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa enggak peraturan aja, Pak? Kenapa enggak peraturan atau kesepakatan kelas? Beda. Kita lihat perbedaannya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas aja? Nah, sekarang ada 2 pertanyaan pemantik yang akan saya tanyakan ke Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Kenapa? Kenapa kita harus pakai helm? Ya, enggak Ibu. Untuk keselamatan diri ya, untuk keselamatan, untuk pengamanan gitu ya. Itulah ya kenapa ada peraturan tentang menggunakan helm. Tapi sekarang kalau misalnya kita patuh terhadap peraturan ya, bisa jadi kita itu pada saat tidak ada gini. Kadang-kadang kan peraturan ini dibuat untuk dilanggar katanya. Ada yang bilang gitu. Contoh, kita pakai helm padahal untuk keselamatan. Nah, itu yang namanya keyakinan. Berarti kita sadar, oh kita nih pakai helm untuk menjaga kepala kita supaya tidak terjadi sesuatu hal yang mengerikan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita hanya percaya atau meyakini peraturannya aja gitu, ibaratnya, saya takut pakai helm karena takut ditilang polisi. Bisa jadi berarti kan ibaratnya pada saat kita naik motor nggak ada polisi, kita buka seperti itu. Itu yang namanya kita patuh terhadap peraturan tapi tidak meyakini peraturan tersebut, seperti itu. Jadi kita harus memiliki keyakinan agar sadar bahwa pakai helm itu penting untuk keselamatan, seperti itu. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kenapa? Pasti kan kalau kita memiliki keyakinan untuk kesehatan kita, seperti itu kan, untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau misalnya kita hanya patuh pada peraturannya saja, nggak yakin akan ibaratnya pentingnya kesehatan itu, bisa jadi kan udah dibuka gitu kan ibaratnya. Kalau misalnya tidak ada yang mengawasi, seperti itu. Itulah bedanya keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan itu kita sadar efek dampak negatifnya, dampak positifnya, seperti itu.
Oke, nah di sini saya akan mencontohkan. Di sini saya sudah menerapkan keyakinan kelas di sekolah. Mungkin akan saya banyak skip karena waktu juga ya, biar nggak terlalu lama. Nah, sebelum kita membahas itu, kita akan coba memahami peraturan sekolah yang ada di sekolah. Coba ada yang ingat nggak peraturan sekolah yang ada di SMP sekolah? Oke, tulis. Apa? Oke, betul sekali. Itu peraturan sekolah. Itu pasti sekolah. Ini grup jam pelajaran, ya. Jadi nggak boleh nyerah. Ada lagi yang tahu peraturan kelas? Oke, ini. Oke, siswa dilarang keluar kelas pada jam. Bagus. Itu juga termasuk dalam peraturan kelas. Ada lagi? Jadi siswa wajib memakai seragam warna pink. Itu sudah benar karena siswa itu harus disiplin dalam berpakaian. Oke. Nah, kalau kelas itu kan sifatnya sangat masih dilakukan. Kalau misalnya kita disampaikan ya, omongan dalam kelas akan dikenakan di sanksi hukum. Itu namanya pengadu. Oke. Nah, sekarang kita coba menggunakan tapi sifatnya lebih positif. Seperti itu. Contoh dalam bersikap. Jangan terlalu lama, di skip aja ya. Dalam bersikap terkait seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini kita buat bukan berdasarkan kemauan gurunya aja, tapi kita tanyakan pendapat si murid ini pengennya gimana gitu, maunya gimana gitu. Jadi biar murid itu juga memiliki potensi untuk ibaratnya bertanggung jawab, disiplin. Termasuk dalam bersikap. Jadi kita minta pendapat ke murid. Iya. Oke. Di sini dari ini tahapan pada saat murid semua sudah berpendapat, kemudian kita buat, kan di sini udah banyak tuh tempel-tempelin. Nah, kita buat keyakinan kelas itu di kelas gitu. Jadi anak-anak menempelkan keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, seperti itu, biar mereka tidak lupa. Seperti itu, ya. Nah, inilah contoh keyakinan kelas di kelas saya. Menjaga benda milik sendiri ataupun kelas. Ini bagi murid, bekerja sama antar teman, mengumpulkan tugas, masuk kelas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Ini lebih ke kata-kata yang positif ya. Yang tidak boleh dilakukan merusak benda milik sendiri ataupun kelas, saling memaki, mencaci, bahkan berkelahi dalam teman. Ini keyakinan kelas gitu. Jadi simpel kata-katanya, tidak panjang seperti peraturan dan juga bersifat positif. Nah, ini keyakinan kelas yang anak-anak buat untuk guru. Mereka juga berpendapat untuk guru.
guru yang boleh dilakukan oleh guru masuk kelas tepat waktu, jangan sampai guru juga terlambat seperti itu. Bertindak baik pada siswa, jangan galak-galak katanya itu. Melakukan kekerasan apalagi, jangan sampai melakukan kekerasan. Memberikan tugas seperlunya, jangan banyak-banyak kasih tugas, katanya seperti itu ya. Inilah yang sudah kita sepakati antara guru dan juga murid seperti itu. Kita harus buat sebagai wali kelas di sekolah, kita harus buat yang namanya keyakinan kelas, karena untuk membentuk karakter positif dan juga bertanggung jawab pada tahapan membuat keyakinan kelas yang tadi seperti saya contohkan. Berdiskusi tentang peraturan dulu, peraturan apa, baru kita kaitkan dengan keyakinan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan, dan juga melemparkan keyakinan di kelas seperti itu ya. Nah, itu tahapannya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, biasanya lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit aja biar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah yang sudah diterapkan, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan pada saat membuat. Jadi semuanya dilibatkan, murid maupun guru seperti itu. Jangan berkata ke sekolah dulu lah, kita di ruang lingkup kelas aja dulu. Nah, ini segitiga restitusi. Konsep yang terakhir yang akan kita bahas, segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, stabilkan identitas. Inilah cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada murid ataupun pada kita semua lah ibaratnya. Tidak hanya pada murid, kita bisa terapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Artinya apa sih menstabilkan identitas? Kita semua pernah melakukan kesalahan. Pasti semua orang melakukan kesalahan. Jadi kita anggap hal tersebut adalah hal yang lumrah dan kita bisa memperbaikinya dengan cara yang terbaik yang bisa kita lakukan, seperti itu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berarti gini, sebenarnya dia merasa nggak sih tindakannya itu salah? Kita merasa nggak sih tindakan kita itu salah? Jadi semua perilaku pasti memiliki alasan. Validasi tindakan yang salah. Salah itu kenapa? Pasti ada alasannya. Dia berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi intinya balik lagi ke keyakinan yang kita miliki masing-masing. Apa sih yang terbaik untuk kita? Gitu, di kelas ataupun di sekolah. Ada video lagi sebentar nih untuk Membahas segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan tunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siap Sarah. Sudah lama ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Nanti saya bentak-bentak dia dengan lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak begitu kabar, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk bertahan dan sabar. Kamu memilih tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak meminta segala itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa ubah mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itulah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Oh ini ada, kalau misalnya ini saya sesuaikan dengan yang di SD. Ada video dari teman CGP saya penerapan segitiga restitusi. Kamu sudah pakai konfidensiasi apa ketinggalan atau masih kitas? Tidak, bukan bisa ketinggalan. Oh, ya tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Seperti Senin lalu teman kamu juga ada kan yang tidak memakai konfidensiasi. Saya dan kamu saya malu tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya kan? Nah, berarti Mas Abi sudah bagus itu tidak terlambat sekolah. Artinya cuma ketinggalan apa? Kopi dan nasinya, iya kan? Nah, berarti Mas Abi tadi pagi sudah cepat, yaitu cepat siap-siapnya berangkat ke sekolah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Mas Abi tidak membawa kopi dan nasi. Kira-kira tindakan Mas Abi itu melanggar keyakinan kelas atau prinsip dari kamu apa tidak? Yang bonusnya melanggar. Keyakinan kelas apa ya seperti yang saya tidak disiplin waktu itu. Nah, Mas Abi tahu kan? Kira-kira kalau disiplin waktu itu penting apa tidak untuk kamu? Oke, kalau tahu itu penting, kira-kira tindakan apa yang akan Mas Abi lakukan kedepannya? Supaya apa? Bagus. Jadi kalau kamu sudah mengetahuinya, kamu akan menjadi orang yang seperti apa?
Oke, baiklah kalau seperti itu. Sekarang Mas Adi kembali ke barisan dan siap-siap untuk upacara ya. Nah, jadi seperti itu penerapan segitiga restitusi itu hanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan anak kepada rasa kesadaran diri dan bertanggung jawab, seperti itu akan memperbaiki kesalahannya gitu ya. Nah, di sini dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini ya. Jadi kita harus merefleksi diri masing-masing nih. Apa sih kita di posisi kontrol yang mana sih saat ini gitu. Terus bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itulah yang dikatakan standar kesehatan pendidikan. Semoga sesi belajar kita hari ini dapat membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila bagi murid-murid kita. Salam merdeka belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya butuh refleksi dari Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang mau sharing atau memiliki tanggapan ataupun pertanyaan, saya akan melakukan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Mungkin hanya berapa ya? 5 menit kali ya. Sok, mangga siapa ada yang pertanyaan atau yang mau menanggapi untuk melakukan refleksi bersama-sama gitu. Apa sih pembelajaran yang dari hasil ini nih? Ada pembelajaran barukah, ada ilmu barukah untuk Bapak Ibu? Silakan. Ya, mangga ini Bu, mangga. Sebentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Guru Aji yang memberikan ilmunya ya. Alhamdulillah hari ini kita bertambah ilmu, pengalaman, pengetahuan yang selama ini kan kita belum terima ya. Ini sangat-sangat bagus itu ya. Penemuan istilahnya kita kan baru sekarang ya. Bisa disebut penemuan atau apa ini? Pokoknya semuanya baru bagi kami semua ini. Semuanya biasa dilakukan setiap hari di kelas. Setelah kita mengevaluasi diri sendiri, semua dari 5 konsep ya. Apa tadi 5 posisi kontrol ya. Sering terjadi pada diri kita, baik secara sadar ataupun tidak sadar menghadapi siswa. Itulah ya. Jadi kita di sini bisa mengalahkan sendiri. Kita mudah-mudahan dengan acara ini yang baik, ilmu yang baik, bisa istilahnya membatasi diri gitu ya, membatasi diri, mengontrol diri ke arah yang lebih baik lagi. Ada batasan-batasannya di sini, ada perilaku-perilakunya, ada ya semuanya di sini udah digambarkan tadi sudah jelas. Kemarin kita kan seenaknya dewe ya, seenaknya gitu ya. Walaupun kita memberi hukuman, disangka oleh kita mah bagus, memotivasi, ternyata ini salah besar gitu ya. Dalam hal semua dari awal dari pembukuan, pembuat rasa, setelah dievaluasi dari diri kita, ternyata kita banyak salahnya lah. Secara evaluasi diri, secara pribadi saya ini ya, secara pribadi saya di kelas ini menghadapi siswa. Tapi mudah-mudahan dengan adanya seperti ini kita bisa mengontrol diri dan membatasi diri. Mudah-mudahan, terima kasih ini hari ini. Sama-sama Ibu. Saya terima kasih. Terima kasih yang banyak sekali baru ditemui hari ini. Terima kasih ya. Bisa tepuk tangan untuk Bu Aji. Jadi gini, intinya Bu, kita di sini sama-sama belajar. Saya juga pas baru tahu materi ini ternyata, oh iya ya, ternyata saya juga masih di posisi yang ibaratnya begini gitu, malah saya penghukum gitu, lebih banyaknya penghukum gitu kan. Tapi pas saya sudah pelajari ini, kita sama-sama belajar, mungkin tanpa kita sadari, yang kata tadi Bu Haji bilang, tanpa kita sadari, kita juga sebenarnya pada saat tertentu sudah menerapkan segitiga restitusi sebenarnya. Cuman mungkin ibaratnya tidak secara lengkap ya, mungkin hanya sampai di tahapan menstabilkan identitas atau misalnya belum sampai menanyakan keyakinan gitu ya. Makanya saya berpesan kepada Bapak Ibu guru sekalian, mohon ibaratnya kita sama-sama membangun karakter peserta didik ini
Semoga bisa terbentuk menjadi profil pelajar Pancasila dengan hal-hal yang dari kecil dulu nih, seperti membuat keyakinan kelas, di kelas, gitu ibaratnya. Terus juga coba untuk memperbaiki posisi kontrol kita, gitu. Saya juga jujur belum bisa untuk menjadi seorang di posisi manajer gitu. Saya juga sedang berusaha untuk melakukan hal tersebut. Semoga kita bisa mencapai posisi manajer itu dan juga memberikan pengaruh yang baik kepada murid kita dan juga rekan-rekan sejawat kita semua. Seperti itu mungkin. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Mungkin hanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.